Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya beberapa tema yang mungkin menarik, namun ada juga yang bikin miris, tapi diantaranya saya akan membahas mengenai akan adanya sponsor baru yang ke Persib Bandung, dan ini berhubungan dengan games. Dan buat teman-teman yang gamers nih bisa daftar nantinya menjadi member di Persib Bandung. Selengkapnya nanti kita bahas di video hari ini. Baik Bobotoh, kabar yang pertama saya akan membahas mengenai calon sponsor Persib yang baru yang berhubungan dengan games. Jadi buat anak-anak gamers, ayo kita merapat. Nah, di sini untuk yang kabar sponsor ini sebetulnya sudah saya pernah bahas di awal tahun Januari ya, di awal bulan. Bisa dilihat videonya di sana bahwa akan ada satu event besar di bulan Februari atau bulan Maret untuk launching. Nah, di sini diantaranya salah satunya ada sponsor baru juga. Dan ini berhubungan dengan games. Dan sponsor ini atau sponsor game ini bergerak di bidang e-sport. Atau bahasa sederhananya e-sport itu adalah olahraga elektronik ya. Yang berupa bermain games lah intinya gitu. Dan cocok banget buat kita-kita atau yang masih ngerasa muda atau yang berjiwa muda. Di sini karena tidak ada batasan umum ya, yang berjiwa muda lah gitu, yang bisa main game dan bisa menghasilkan uang dari game. Nantinya Persib akan bekerja sama dengan salah satu sponsor e-sport ini yang akan ya mewadahi bakat-bakat gamers di Bandung atau Jawa Barat atau Indonesia secara umum. Jadi nantinya sponsor baru ini akan membuka Akademi Games yang bekerja sama dengan Persib Bandung, yang nantinya setelah sepakat membuat nama akademi ini nanti baru diumumin ke publik sesuai kesepakatan kedua belah pihak tentunya. Bisa jadi namanya nanti ada Persib Esport, lalu ada Persib Emos atau Persib Famos dan lain-lainnya. Ini ilustrasi saja, tapi sekedar ya menyerempet ke situlah untuk nama-nama nantinya e-sportnya. Karena sekarang kan masih tahap penyamaan persepsi dulu antara manajemen Persib dan calon sponsor ini, jadi belum ada tahap penamaan akademinya untuk nanti. Dan intinya gini, calon sponsor baru Persib ini di bidang e-sport memang mencoba meyakinkan manajemen demi menunjang hobi anak muda yang positif. Bukan hanya dari Bandung atau Jawa Barat saja, tapi umumnya bisa dari mana saja, bahkan dari Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya. Dan juga di sini jika kita berbakat bermain game, ya udah daripada cuma main game ngabisin waktu, ngabisin uang, ya inilah saatnya nanti bermain game yang dibayar gitu. Asal kita memang serius di menjadi gamers gitu ya, yang punya bakat di bidang games. Nah, nanti sponsor ini juga sudah berkomunikasi dengan pihak manajemen Persib dari awal tahun, dan insya Allah dalam waktu dekat ini bisa jadi bulan ini, akhir bulan atau awal bulan besok atau tengah bulan ya, pokoknya secepatnya lah, mudah-mudahan mendapatkan kesepakatan dan bisa dirilis ke publik atau ke teman-teman Bobotoh semua. Dan kenapa masih dipending oleh manajemen sampai saat ini? Karena ya belum sepakat untuk rulesnya bagaimana nantinya. Jadi kalau nantinya tim e-sport Persib ini bisa jadi saingan berat juga untuk beberapa kontestan, bukan hanya kontestan Liga 1 di lapangan hijau atau di bidang sepak bola secara nyata, tapi secara dunia maya juga akan saingan berat dengan Persija Jakarta. Karena untuk Persija Jakarta sudah lebih dulu dari tahun kemarin mempunyai bidang di e-sport ya. Jadi manajemen Persija sudah mempunyai satu ya semacam bidang e-sportnya, tapi kalau Persib masih belum ada. Makanya mudah-mudahan tahun ini ya kita udah punya, jadi bisa bersaing di dunia nyata dan dunia maya gitu kurang lebih. Dan kapan akan dibuka pendaftarannya buat teman-teman yang udah nggak sabar,
Ya, sekarang kita tunggu dulu saja, nanti dealnya antara sponsor dan manajemen sudah rilis, baru bisa diumumkan dan bisa mulai pendaftarannya. Nanti saya coba update lagi saja untuk hal itu. Tapi bocorannya adalah karena saat ini Persib sebetulnya sudah kerjasama dengan platform game lainnya. Uh, Ya, kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, ini sudah ada namanya Liberty Gaming Guild. Tapi kalau sponsor yang saat ini kerjasama dengan Persib itu bukan e-sport ya, tapi kayak apa ya, kayak menjual nama Persib saja di aplikasi game yang mereka buat. Jadi kalau kita download game buatan mereka, lalu nantinya ada token yang harus diisi, semisal mau beli barang buat naikin level hero atau nambah level dan lain-lain lah gitu ya. Saya juga kurang begitu ngerti untuk gamenya, tapi kalau tadi yang e-sport itu nantinya ada game-game yang bisa saya bocorin lah kalau nama gamenya. Jadi yang biasa main gamenya Mobile Legend ada, terus ada Bang Bang, ada Free Fire atau apa FF gitu ya, Free Fire, ada PUBG Mobile dan Valorant. Nah, buat yang sering main game itu siap-siap ada pendaftaran di manajemen Persib nanti kalau sudah deal tentunya. Jadi ya hobi main game bisa dapat duit. Tadi ya ada beberapa game yang sudah saya bacakan. Nah, untuk beda dengan e-sport walaupun sama-sama bergerak di bidang game, untuk yang sponsor yang saat ini sudah gabung dengan Persib, tapi ini bukan disuruh download atau disuruh top up, tapi nantinya kalau e-sport itu kita disuruh main game saja yang nantinya diikutkan dalam kompetisi. Jadi menghasilkan uang justru bukan ngeluarin uang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya jelaskan, infonya sedikit di sini. Dan kalau memang ada yang belum ngerti bisa diulangin lagi saja videonya atau bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Kalau cara ninja gitu ya, tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab atau saya kumpulkan dulu pertanyaannya di akhir pekan, nanti saya jawab insya Allah. Dan selanjutnya ada kabar, ini mungkin sedikit saja mengenai penyerangan bus bobotoh yang diserang oknum yang belum jelas identitasnya siapa. Nah, kemarin juga belum saya sempat bahas karena saya juga masih nyari informasi dulu biar benar-benar valid gitu ya. Jadi begitu dikabarkan teman-teman sudah tidak simpang siur lagi ceritanya. Nah, ini saya sudah kumpulkan beberapa cerita langsung dari teman-teman yang ada di tempat kejadian perkara atau di TKP yang bisa teman-teman simak. Jadi tidak simpang siur lagi dan ya jadi biar jelas lah semuanya ya. Dan ini saya mulai dari tapi punten sebelumnya ini juga saya tidak bisa melampirkan foto dan video di tempat kejadian karena ada beberapa rules dari YouTube yang memang kalau kita menyertakan foto atau gambar yang kekerasan, pornografi dan lain sebagainya itu ada kolom khusus yang mesti diisi. Jadi saya tidak menyertakan foto dan video yang mengandung kekerasan lagi deh kali ini ya. Jadi biar lebih aman untuk video saya juga ke depannya. Nah, jadi saya akan bacakan saja kronologi asli dari tempat kejadian perkara. Jadi singkatnya, kejadian pelemparan dan pembacokan itu terjadi di dua lokasi yang berbeda. Satu di Jalan Alternatif Sentul, tepatnya di depan perumahan Mutiara Sentul, yang mana terjadi pelemparan batu ringan. Dan satu lagi di gerbang tol Sentul Utara, yang mana barulah di sini terjadi pelemparan batu yang memecahkan kaca bus sampai parah banget. Dan waktu kejadian pertama di depan perumahan itu, bobotoh di dalam bus masih nahan emosi, jadi tidak turun ke jalan. Jadi begitu dilemparin ya, bobotoh dipen aja gitu ya, diam di dalam bus. Namun akhirnya ketika baru mau masuk tol Sentul, karena terus dilemparin busnya sampai pecah, benar-benar pecah kacanya, barulah teman-teman bobotoh akhirnya turun dan ngejar pelaku yang kabur ke area samping tol dan masuk ke Indomaret. Sebagian lagi kabur ke perumahan. Nah, ini juga dicurigai orangnya sama katanya, dari yang mulai ngejar di perumahan sampai ke tol itu sama orangnya karena nggak jauh beda dari perumahan Sentul sampai gerbang tol Sentul Utara, jaraknya ya dekat. Jadi memang orangnya kayaknya itu aja.
Dan ini juga katanya kurang lebih oknumnya sekitar 50 orangan ya. Di sini bisa lebih bisa kurang, tapi ya lumayan banyak lah, puluhan orang. Lalu untuk bobotoh yang dibacok itu, ini kejadiannya beda lagi dengan penyerangan bus. Kalau yang dibacok itu teman-teman yang sedang jalan kaki menuju lampu merah di perempatan stadion itu. Jadi tiba-tiba didatangi 2 orang yang langsung membacok aja tuh, atau disabetin gitu ya ke tangannya sebelah kanan kalau tidak salah. Jadi mohon maaf saya nggak bisa nampilin, teman-teman bisa carilah infonya di media sosial lainnya. Jadi tangannya disabet celurit 2 orang. Jadi begitu dilihat, teman-teman yang lainnya yang pada bawa celurit juga masih ngikutin. Jadi ya memang sudah direncanakan lah kayaknya begitu ya, karena banyak orangnya. Jadi kesimpulannya, pembacokan dan pelemparan bis ini terjadi di 2 lokasi yang berbeda. Dan saat ini memang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Jadi buat bobotoh saat ini tidak perlu menuduh pihak-pihak mana yang bertanggung jawab. Serahkan saja dulu ke kepolisian. Nanti kalau sudah hasilnya keluar baru bisa kita dalami bersama lah, atau introspeksi buat selanjutnya harus bagaimana. Jadi mudah-mudahan di sini bobotoh yang hadir juga sudah santun, sudah baik, dan pihak keamanan juga sudah mengapresiasi ya, karena tidak ada perbuatan anarkis yang dilakukan oleh teman-teman bobotoh. Alhamdulillah. Dan mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.